Shalom Aleichem bersama Masiah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ustadz Timothy Al-Awal. Berkaitan tidak akan lama lagi kita merayakan perayaan wafat dan sengsara serta kebangkitan Kristus, mulai dari Jumat Agung sampai nantinya Minggu Paskah. Saya tertarik untuk membahas tentang kajian mengenai sejarah penyaliban. Tapi kali ini karena kasusnya adalah tanggapan terhadap kalangan saudara muslim yang selama ini masih menyalahpahami tentang penyaliban dan masih menggunakan metode penafsiran Al-Quran untuk mengukur perbandingan dengan Alkitab. Maka pada video kali ini sesuai dengan tema judul atau kita menggunakan tema thumbnail yang saya gunakan di sini. Seperti yang saudara-saudara lihat, judul thumbnail yang saya gunakan adalah Polemik Tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 157, siapakah sebenarnya yang disalibkan? Beserta bukti Yudas Iskariot tidak disalib menurut ulama dan sejarah. Berhubung selama ini banyak saudara muslim mengatakan orang Kristen menyembah Yudas yang disalib. Katanya seperti itu. Mereka sangat percaya diri bahwa Yudas itu disalibkan. Nanti kita akan perbandingkan itu dalam bukti-bukti sejarah dan juga literatur muslim sendiri dalam menanggapi hal tersebut. Di sini ada sekitar 6 referensi, tapi bukan 6 referensi, tapi saya memiliki beberapa referensi lain yang tidak saya tampilkan di thumbnail. Karena apa? Karena thumbnail saya sendiri pun tidak mencukupi apa yang saya punya dari literasi saya. Oke, sekarang kita menuju kepada pembahasan. Oke, jadi argumentasi yang digunakan saudara muslim untuk mendukung Al-Qur'annya, mereka akan selalu menggunakan Injil palsu Barnabas. Tetapi ketika kita mendapatkan informasi tersebut, saya sangat merekomendasikan perbandingan Injil palsu Barnabas berdasarkan naskah-naskah Apostolic Father yang disebut salah satunya adalah Surat Barnabas atau The Epistle of Barnabas. Surat Barnabas merupakan naskah yang juga dulunya pernah masuk dalam kanon Perjanjian Baru dari Codex Sinaiticus. Ini sudah saya cantumkan ya. Berbeda dengan Injil Barnabas, Surat Barnabas mengakui Yesus disalib dan dia anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Perlu dicatat dulu, surat ini dicantumkan dalam Codex Sinaiticus, dianggap berwibawa oleh gereja dan naskahnya diakui berasal dari abad akhir 1 Masehi, berarti sekitar 100 atau 101 Masehi, ketimbang Injil palsu yang mengatasnamakan Barnabas yang berasal dari abad 19 Masehi. Nah, surat Barnabas dihormati oleh kalangan bapak gereja kecuali kalangan pihak Protestan. Walaupun tidak semua Protestan menganggap surat Barnabas ini palsu. Karena apa? Karena surat Barnabas dulunya dianggap sebagai bagian dari tradisi suci. Nah, sekarang saya tidak akan membahas panjang lebar kenapa surat Barnabas tidak dimasukkan dalam perjanjian baru sekarang. Kawan-kawan bisa melihat tentang kanon perjanjian baru yang saya jelaskan, apa alasan dan kriteria kenapa naskah Apostolic Father yang dulunya masuk dalam perjanjian baru tidak lagi masuk dalam perjanjian baru. Silakan. Sekarang kita akan fokus dengan pandangan Injil palsu Barnabas. Injil palsu Barnabas sudah diakui bahwa naskahnya itu abad 19 Masehi dan juga banyak pengaruh Fra Marino, di mana ada sekitar 9 periwayatan Fra Marino yang dikatakan keluar dari ajaran Katolik. Itu sangat terpengaruh dengan Injil Barnabas yang seolah-olah ingin mempresentasikan ajarannya. Itu pernah disampaikan dalam bukunya Dr. Bambang Nursena yang berjudul Telah Kritis Injil Barnabas. Tapi yang perlu kita simak di sini bahwa Injil palsu Barnabas merupakan suatu informasi yang booming dari kalangan saudara muslim karena mendukung bahwa bukan Yesus yang disalib. Berdasarkan Injil Barnabas pasal 217, berbunyi demikian. Demikianlah akhirnya Yudas digiring ke Gunung Kalvari. Di sana para penjahat biasanya digantungkan dan di situ ia disalibkan telanjang. Ini juga didukung dalam pasal 96. Tetapi ketika Allah akan membawa aku pergi dari bumi ini, maksudnya Yesus, setan akan membangkitkan lagi hasutan terkutuk ini dengan perbuatan iman yang tidak terhormat bahwa saya, maksudnya Yesus adalah Allah dan putra Allah. Seolah-olah ini seperti narasi Al-Quran yang mengatakan laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa itu. Tapi kalau kita perbandingkan dengan surat Barnabas yang naskahnya dapat diakui berasal dari abad akhir pertama menuju abad kedua yang dihormati gereja saat ini, sangat jelas bahwa surat Barnabas menunjuk bahwa Yesus itu disalib dan dia adalah anak Allah.
Dikatakan di sini, untuk tujuan inilah Tuhan menanggung segala sesuatu, memberikan dagingnya pada kebinasaan agar dengan pengampunan dosa kita dapat dikuduskan, yang dikuduskan melalui darah percikannya, seperti yang dikatakan kitab suci. Dia dilukai karena pelanggaran kita. Oleh karena itu sang anak Allah telah menyatakan diri dalam wujud manusia. Demikian juga ditunjukkannya salib Kristus dari seorang nabi. Nah, ini terdapat dalam surah Barnabas pasal 5 ayat 1, ayat 11, dan juga pasal 6 ayat 1. Ini dapat kawan-kawan baca berdasarkan informasi dari pihak Protestan sendiri yang menerbitkan surat Bapak Gereja yang berjudul Read the Epistle of Barnabas, Full Text GB Lightfoot and Translation. Itu saya kutip dari pandangan Reform. Jadi kawan-kawan Protestan tidak ada alasan untuk menolak ini kalau seandainya saya mengutip dari New Advent atau dari kalangan pihak Katolik atau Ortodoks. Supaya seimbang ya di antara gereja kita, tidak ada mengkonflikkan hal ini lagi. Sekarang kita menyambung bahwa Injil palsu Barnabas sudah diakui naskahnya tidak sangat otentik. Bahkan saudara muslim sendiri sebagian menolak Injil palsu Barnabas karena mereka sudah tahu bahwa naskah ini adalah naskah belakangan. Sekarang kita bandingkan lagi dengan naskah Gnostik. Ini juga merupakan salah satu indikasi bagi kalangan muslim yang seolah-olah sangat meyakini pasti Yudas itu disalib menurut surah An-Nisa 157. Karena apa? Dalam The Gospel of Judas yang telah diterbitkan dan diterjemahkan oleh Rudolf Kaiser, Mervyn Mayer, Gregor Must, dan juga pernah dikomentari oleh Bart Ehrman. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kebetulan buku ini baru saya beli 3 hari sebelum saya mengangkat video ini. Ini sangat menarik sekali karena apa? Naskah Gnostik ini sebenarnya mendukung tentang keilahian Yesus, sehingga ketika keilahian Yesus itu dianggap mereka sangat supranatural, harus ada pengganti wujud yang menggantikan Yesus sebagai manusia, yaitu Yudas. Ini akan saya jelaskan nanti. Dalam buku ini, kita coba lihat bagaimana pendapat Injil Yudas yang ditulis oleh kaum Gnostik dan apa pertentangannya terhadap murid dari generasi Rasul. Saya lebih percaya kepada Irenaeus, generasi Rasul. Makanya saya menulis di sini Injil Yudas versus Center Irenaeus, generasi Rasul atau Hawariun dalam pandangan Islam. Supaya kawan-kawan Muslim maksudnya itu apa? Maksudnya Hawariun itu apa? Atau Rasul itu apa dalam pandangan gereja? Rasul adalah Hawariun dalam pandangan Muslim. Oke, sekarang kita baca teks dari Injil Yudas tersebut. Dalam naskah heretik Gnostik, bidat ya heretik maksudnya, bidat Gnostik ini yang sekarang berpamdu ke teisme yang artinya yang tampaknya saja, Injil Yudas mengatakan, tetapi engkau akan lebih besar daripada mereka semua, karena engkau akan mengorbankan wujud manusia yang meragai diriku. Jadi secara harafiah seperti yang dijelaskan footnote, yang mengandungku atau yang membawaku dalam makna koptik dari Yunani etropei atau moil, Yudas diperintahkan oleh Yesus untuk membantu dia mengorbankan jasadnya. Ini nggak jelas nih mengorbankan jasadnya dari pandangan kaum dekotisme karena Yesus itu tidak real dan tentang keilahian itu harus dijaga, sehingga tubuh yang real itu diwakilkan oleh Yudas. Dan Yudas di sini sangat terlalu disuperioritaskan. Bahkan mengatakan Yudas masuk di surga dan diramalkan dalam bintang-bintang. Makanya tidak heran Injil Yudas sempat dianggap sebagai terpengaruh dari kalangan Platonisme karena melihat kehidupan dari reaksi bintang-bintang. Nah, seandainya Injil Yudas ini menjadi landasan oleh kaum muslim untuk mengakui bahwa mendukung surah An-Nisa 157. Pertama, Injil Yudas ditentang oleh Irenaeus generasi para rasul. Seperti saudara muslim menerima tafsiran Al-Quran, menerima riwayat Nabi Muhammad harus berdasarkan tabi'un dan juga sahabat. Saya lebih percaya Irenaeus yang dapat dikategorikan sebagai tabi'in. Karena Irenaeus muridnya dari Polikarpus, tabi'un lah yang lebih tepat. Tabi'un. Karena generasi tabi'in dapat disejajarkan dengan Bapak Gereja Irenaeus yang murid Polikarpus dan Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Polikarpus sendiri mengatakan dalam suratnya Adversus of Heresies, dia mengatakan bahwa dan Yudas si pengkhianat amat memahami kebenaran itu, sementara yang lain tidak dipahaminya.
Dia mengutip dari Injil Yudas. Maka dia melaksanakan misteri pengkhianatan itu. Olehnya segala sesuatu di bumi maupun di surga dihancurkan. Dan untuk itu mereka melahirkan sebuah karya palsu yang mereka sebut Injil Yudas. Jadi saya lebih percaya dari informasi Irenaeus. Kedua, dikatakan bahwa sebenarnya naskah apokrif ini mendukung keilahian Yesus. Tetapi Injil apokrif saking ingin memuliakan keilahian Yesus, sehingga harus ada korban kambing hitam yang di sini adalah Yudas. Jadi ini tidak juga mendukung Islam yang mengatakan Yesus adalah nabi biasa dan bukan Allah dan bukan juga anak Allah. Yang ketiga, Injil Yudas sendiri diakui naskahnya berasal abad kedua bahkan menuju abad ketiga. Itu jauh sekali dari generasi para rasul atau murid-muridnya para rasul, dan bapak-bapak gereja sudah mengkritiknya. Jadi tidak ada alasan untuk menerima Injil Yudas sebagai pembenaran dalam Al-Quran. Walaupun kita akan melihat tafsir Al-Quran, mungkin agak sedikit terpengaruh. Ini pendapat saya, minta maaf. Pendapat saya tidak diwajibkan untuk dipahami untuk semua saudara muslim. Tapi hanya sekedar pendapat saya bisa salah. Oke? Kalau saya menafsirkan Injil Yudas mungkin mempengaruhi pandangan kalangan para mufasirnya Islam. Oke, seperti yang ditampilkan di sini, Ibnu Abbas atau sepupu Rasulullah menafsirkan Nitianus yang disalib. Pertanyaannya, siapakah ya Nitianus itu? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, jilid yang pertama, yang disertai asbabun nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti jilid pertama ini, penerbit oleh Al-Hidayah House, sebagainya. Tafsir ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, Malaysia, tetapi terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak selengkap terjemahan Malaysia. Jadi saya sempat memesan ini dari Pak Gracia Pelo beberapa hari yang tahun lalu ya. Dan ini sangat menarik karena apa? Entah kenapa di versi Indonesia itu sepotong-sepotong tafsirannya. Tapi ini tafsirannya sangat lengkap. Kalau kawan-kawan baca dalam tafsir ini, tafsiran Malaysia ini, tafsir Ibnu Abbas, dalam surah An-Nisa 157 sampai 58 dikatakan di sini oleh Ibnu Abbas, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, maka Allah pun membunuh teman mereka yang bernama Nitianus. Siapa itu Nitianus? Apakah ada sejarah mengenai Nitianus? Nah, dikatakan di sini padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Allah membuat Nitianus serupa dengan Nabi Isa. Mereka pun membunuhnya, bukan membunuh Nabi Isa. Kawan-kawan ingat ya, menurut tafsir Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad, yang disalib adalah Nitianus. Nah, siapa Nitianus? Tapi ini bukan Yudas ya. Sekarang kita lihat tafsir yang sama, meriwayatkan nama yang berbeda. Ini di dalam tafsir Ibnu Abbas halaman 174 ya. Kalau kawan-kawan lihat, memang ini menafsirkan surah Al-Imran. Tapi dikatakan di sini yang dibunuh oleh orang-orang waktu itu bukan Nabi Isa tapi Nitianus. Tapi kalau seandainya ini bisa mengacu kepada penyaliban, mungkin saja tentang teori yang dikatakan Nitianus ini antara ketidaksinkronan penafsir atau karena dia memiliki pendapat lain dari informasi kalangan sahabat. Padahal ini adalah tafsir sepupu Nabi Muhammad. Walaupun mungkin juga bisa berbeda konteks bahwa mungkin Al-Imran itu tidak sama dengan An-Nisa. Bahwa Nitianus bukan dalam konteks penyaliban. Tapi saya lebih percaya ini kepada penyaliban. Oke, sekarang kita lihat dalam tafsir lain. Oke, ini kawan-kawan bisa cari ya dari Play Store kali atau dari PDF maupun e-book. Ini sangat lengkap tentang tafsir At-Tabari jilid ke-8. Nah, tafsir At-Tabari ke jilid yang ke-8 ini khususnya mengenai penyaliban. Dia mengakui bahwa yang menggantikan Isa itu bukanlah Yudas, tapi Sarjas. Nah, dalam halaman yang ke-100 di sini dikatakan juga mengutip dari pendapatnya riwayat Sanad Ibnu Humaid
Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata seorang laki-laki Nasrani yang masuk Islam menceritakan kepadaku, ketika utusan Allah mendatangi Isa sesuai firman-Nya, sesungguhnya aku yang mewafatkan kamu dan mengangkatmu. Ia berkata, wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang ingin menjadi temanku di dalam surga, dalam jannah? Dan sebelum itu ia harus melaksanakan tugasnya untuk menemui kaum Yahudi dengan bentuk dan rupa yang serupa denganku. Jadi syarat untuk masuk surga, kalian harus menyerupai mukaku di dalam tafsir ini. Lalu menggantikan posisiku yang akan dibunuh oleh mereka. Jadi ada yang namanya rasa bela pengorbanan sukarela yang ditawarkan oleh Nabi Isa kepada sahabatnya. Di sini dikatakan lagi, Sarjas lalu berkata, siapa itu Sarjas? Kita juga nggak tahu dalam literasi mana tentang Sarjas ini. Sarjas lalu berkata, aku wahai Rasulullah, Nabi Isa. Lalu berkata, duduklah kamu di tempat dudukku. Sarjas lalu duduk di tempat yang telah diperintahkan, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kaum Yahudi lalu masuk dan menangkapnya, kemudian menyalibnya, padahal yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan diri beliau. Jadi menurut At-Tabari, yang disalib adalah Sarjas. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad, yang disalib adalah Nitianus dan Tetianus. Ini yang mana yang benar? Nah, di dalam tafsir yang sama, yang menyalibkan Isa ini adalah Raja Daud. Raja Daud di kalangan Islam juga dianggap sebagai nabi. Nah, dia di sini juga dikatakan bahwa murid Nabi Isa yang mengorbankan diri untuk Nabi Isa sendiri itu adalah Sarjas tadi, digolongkan sebagai Hawari ke-13. Coba kita simak di sini dulu tentang Daud atau Raja Daud yang ingin menyalibkan Yesus. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud. Bayangkan, raja Bani Israel namanya Raja Daud. Padahal itu adalah nabi dan juga raja bagi saudara Islam. Nah, di sini katakan, ketika mereka telah berkumpul untuk melakukan penangkapan tersebut, terlihat tidak ada seorang pun hamba Allah yang takut pada kematian dan tidak pula terlihat khawatir dan bersedih karena Allah tidak meninggalkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada sambungannya. Dan membiarkan doanya hingga masing-masing dari mereka mengatakan, wahai Tuanku, jika engkau memang mampu mempalingkan kerajaan ini dari seorang dari makhlukmu, maka palingkanlah kerajaan ini darinya, sekalipun ia harus didera hingga bersimpah darah. Nah, ini menarik sekali karena apa? Kok bisa Raja Daud yang sudah lama meninggal tiba-tiba lahir kembali menjadi raja lalu untuk mau menyalibkan Yesus dalam tafsir ini. Nah, sekarang kita sambung mengenai tema 13 orang tadi. Lalu pasukan yang dikirim untuk membunuh Isa itu memaksa masuk ke dalam rumah untuk menangkap Isa dan sahabat-sahabat beliau. Mereka yang tinggal dalam rumah berjumlah 13 orang. Nah, ini sangat berbeda dengan Alkitab yang mengatakan Yesus itu memiliki 12 orang pengikut serta 70 murid utusan. Jadi agak aneh sebenarnya kalau mengenai tentang nama Sarjas ini. Dan dalam sejarah kekristenan saya masih belum mengetahui siapa Sarjas itu. Nah, sekarang kita akan menuju kepada esensial dari tema kita. Yudas dikisahkan mati dengan cara menggantung diri atau mencekik dirinya. Ini membantah kalangan saudara muslim yang sangat percaya diri bahwa Yudas itulah yang menggantikan Nabi Isa. Dalam tafsir yang sama, tafsir At-Tabari, Bani Israel lalu memberikan 30 dirham kepada Yudas, Zakaria, Yuta. Inilah Yudas pengkhianat itu menurut tafsir At-Tabari dan juga menurut pandangan Islam. Menurut pandangan At-Tabari dan juga menurut pandangan Kristen. Karena mereka telah mengetahui dan menunjukkan keberadaan Isa kepada mereka, yaitu Yudas tadi, Yudas Iskariot atau Yuta dalam buku ini. Sebelum kaum Yahudi menangkap Isa, Yudas berkata kepada mereka, jika kamu dapat masuk, maka aku harus menerima pembayarannya. Ini kan mirip dalam narasi Alkitab bahwa Yudas itu mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Kalau nggak saya 30 keping perak ya kalau dalam Injil. Nah, di sini lagi dikatakan mereka pun menyetujuinya. Padahal saat mereka masuk, Isa alaihi salam telah diangkat oleh Allah. Yang mereka lihat adalah Sarjas.
Sarjas lagi, bukan Yudas. Dan Yudas dibedakan dengan Sarjas seperti yang saya katakan. Yang mereka adalah Sarjas yang dirubah bentuk menyerupai bentuk Isa. Jadi tidak ada keraguan kecurigaan bahwa sebenarnya dia bukan Isa. Lalu orang itu menangkap sedangkan Yudas menerima imbalan tersebut. Mereka lalu menawan dan menyalib Isa palsu ini, yaitu Sarjas tadi. Nah, saudara muslim, sekarang saya mau tahu bagaimana Anda bisa mempercayai literasi abad belakang dan juga hanya informasi di luar Islam, Anda bisa langsung percaya bahwa yang disebutkan itu adalah Yudas menurut tafsiran Quranmu. Padahal kamu mempunyai kalangan mufasir yang sudah diturun-temurunkan oleh generasi setelah Nabi Muhammad atau setelah sahabat Nabi Muhammad. Nah, dikatakan lagi dalam slide ini, dikisahkan bahwa Yudas Zakaria Yuta menyesali perbuatannya, maka ia mencekik lehernya dengan seutas tali hingga mati. Ini dikatakan mencekik ya, atau sejajar dengan menggantung dirinya. Nah, ini dapat kawan-kawan baca sebagai rujukan bukti bahwa pandangan Islam mengakui Yudas itu mati bunuh diri, bukan mati dengan disalib. Lanjut. Nah, di dalam tafsir yang sama yang kita baca, dikatakan juga bahwa riwayat tentang kematian Yudas itu sangat mutawatir atau dapat dilihat banyak referensinya dari At-Tabari. Orang yang telah menjual dirinya, maksudnya Yudas, dan menunjukkan keberadaannya kepada kaum Yahudi, tidak kelihatan batang hidungnya. Ini peristiwa ketika Nabi Isa turun kepada para murid setelah masa penyaliban, oke? Dalam tafsir Tabari dikatakan, maka Nabi Isa bertanya kepada para sahabatnya tentang orang itu. Mereka berkata, maksudnya para sahabat ini atau Hawariun, sesungguhnya ia telah menyesali perbuatannya. Maka ia mencekik dirinya sendiri dan mati dengan cara bunuh diri. Yudas bunuh diri, bukan disalib. Sekali lagi. Lalu Nabi Isa berkata, sekiranya ia bertobat, pastilah Allah terima tobatnya. Jadi Nabi Isa sendiri mengakui dalam tafsir-tafsir klasik kalian bahwa Yudas itu tidak disalibkan untuk menggantikan Nabi Isa. Lalu kenapa kalian bisa meyakini secara tegas hanya gara-gara Injil Barnabas abad 16? Kalian sendiri dikasihkan informasi kecap manis ya. Hanya informasi hoax dari kecap manis. Kenapa saya katakan kecap manis? Kelihatan hitam walaupun manis. Informasinya gelap. Kenapa kalian lebih percaya kepada informasi abad belakangan yang ditulis dengan Injil Barnabas? Itu pun juga tulisannya Fra Marino ketika dia sakit hati terhadap inkuisi Paus Sixtus pada abad kelima pada waktu itu. Itu yang perlu kalian pikirkan kawan-kawan, baik itu kawan-kawan Muslim dan juga kawan-kawan polemikus Muslim yang selalu menyerang kekristenan. Nah, mari kita perhatikan dalam tafsir Ibnu Katsir yang dipandang pandangan kalangan Islam itu sebagai ulama besar mereka. Ini dapat kawan-kawan unduh ya, tafsir Ibnu Katsir lengkap Android. Itu bisa kawan-kawan install juga. Di dalam halaman yang ke-72 mengenai An-Nisa 157 dan 56, Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amsh, dari Minhal Ibnu Amir, dari Syaid Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, maka Isa keluar untuk menemui para sahabatnya dari kalangan Hawariyin yang jumlahnya 12 orang. Yang dimaksud ialah Isa keluar dari mata air yang ada dalam rumah tersebut, sedangkan kepalanya masih meneteskan air. Lalu ia berkata, sesungguhnya di antara kalian ada orang kafir kepadaku sebanyak 12 kali. Sesudah ia beriman kepadaku, Ibnu Abbas melanjutkan, bahkan Ibnu Katsir sini mengutip Ibnu Abbas loh ya. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Isa berkata pula, siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa denganku? Lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku. Maka kelak ia akan bersamaku dalam suatu tingkat di surga nanti. Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara yang ada. Lalu Isa berkata kepadanya, duduklah kamu. Kemudian ia mengulangi lagi kata-kata kepada mereka, pemuda itu berdiri lagi mengajukan dirinya. Maka Isa berkata, duduklah kamu. Lalu ia mengulangi perkata-kata itu, maka pemuda itu juga yang berdiri seraya berkata, aku bersedia. Akhirnya Isa berkata, kalau memang demikian, kamulah orangnya. Maka Allah menjadikan serupa dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut. Nah,
Ini dikatakan bahwa sanad Ashar ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas, kawan-kawan. Pertanyaan saya, jika memang riwayat tentang korban sukarela, pengganti sukarela, itu riwayatnya mutawatir, kenapa tidak menggunakan tafsir ini? Tapi kenapa saudara muslim mengspekulasi bahwa yang disalib itu Yudas, yang disalib itu Yudas, yang disalib itu Yudas, dia pengkhianat, dan dia pengkhianat. Kembali lagi berpikir dengan secara akal dan logika yang sehat, kawan-kawan. Apalagi yang perlu kita ketahui, jasa korban sukarela ini entah kenapa hampir mirip seperti Gnostik yang kita baca tadi, slide kedua. Pengarang Injil Yudas yang dilawan Irenaeus, itu saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, bedanya Injil Yudas yang kita baca tadi, jika ulama menafsirkan pada Yudas, ia dianggap laknat Allah kepada pengkhianat. Tetapi jika pada Sarjas, ia dijanjikan surga. Nah, sekarang kita akan lihat di mana saudara muslim ini akan menggunakan tentang riwayat An-Nisa 157 kepada Yudas Iskariot, sang pengkhianat. Oke, kita baca di sini riwayat Ibnu Qatsir, konflik mengenai Yudas Iskariot. Dari aplikasi yang sama, coba kita baca di sini. Sejak semula mereka tidak mengenal Isa, yaitu di saat mereka memberikan hadiah 30 dirham kepada Yudas sebagai imbalan untuk menunjukkan dan mengenalkan Isa kepada mereka. Nah, ini sejajar dengan informasi Alkitab. Bandingkan Matius pasal 26 ayat 15. Dia juga mencium Nabi Isa di situ. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang disalib itu adalah Sarjas. Menurut At-Tabari, menurut Ibnu Qatsir, juga Sarjas paling mutawatir. Sedangkan Yudas sendiri tidak meragukan bahwa Sarjas adalah Isa. Karena itu ia langsung menciumnya dan mereka menangkapnya lalu menyalibnya. Setelah peristiwa itu Yudas menyesali perbuatannya. Lalu ia menggantung dirinya dengan tali tambang hingga mati. Bayangkan loh, ini sejajar dengan Alkitab bahwa Yudas Iskariot tidak disalibkan. Bahkan dikisahkan ia mati menggantung dirinya. Informasi mana lagi yang kalian dustakan kalau Yudas itu tidak disalib? Nah, coba kita baca dari informasi terakhir. Berdasarkan aplikasi ini, sebagian orang Nasrani menduga, nah ini saya kurang tahu Nasrani yang mana. Kemungkinan besar jangan-jangan Nasrani yang menulis Injil Yudas itu. Nah, sekarang kita baca lagi lah untuk lebih jelasnya. Sebagian orang Nasrani menduga bahwa orang yang diserupakan dengan Isa itu adalah Yudas sendiri, lalu disalib oleh orang-orang Yahudi. Di saat disalib itu ia mengatakan, sesungguhnya aku bukan orang yang kalian cari, akulah orang yang menunjuk kalian kepadanya. Dalam tafsir Yudas, dalam Injil Yudas, saya tidak menemukan kalimat ini. Tetapi memang Injil Yudas mengatakan bahwa Yesus menyebut dia sebagai jasad atau tubuh yang mewakilkan rohani Kristus ketika disalib. Tafsir ini yang saat ini digunakan Islam walau sanadnya tidak mutawatir, tidak banyak seperti tentang tentang penyaliban Sarjas. Ibnu Katsir mengatakan informasi dari kalangan Nasrani. Makanya, kawan-kawan, saya sendiri mengatakan apakah mungkin narasi tentang penyaliban yang digawakan oleh Yudas itu berpengaruh dengan kalangan penulis Injil The Gospel of Judas abad kedua? Apakah itu yang dikutip oleh Ibnu Katsir? Dan apakah itu bidat yang masih berkembang di Jazirah Arab pada waktu itu? Ini yang jadi pertanyaan doketeisme yang hampir masuk dalam pemahaman Islam. Bukan hampir, sudah masuk malah. Apakah narasi ini mengacu Gnostik yang dikritik Irenaeus, murid generasi para rasul? Ya, silakan kawan-kawan berspekulasi sendiri. Dan saya menyampaikan informasi sesuai datanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapat kalangan Islam independen. Atau bisa dikatakan Islam yang tidak dianggap Islam. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat pandangan sekte Islam Ahmadiyah, suatu aliran yang tidak dianggap Islam, tetapi mereka mengaku sebagai Islam. Ahmadiyah mengakui Yesus disalib dan hanya pingsan semata. Ini dari teori dari Nabi Mirza Ghulam Ahmad atau Nabi Ahmadiyah yang mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Dalam bukunya Yesus di India, dalam tulisannya Hasrat Ghulam Ahmad, ini dapat kita baca ya, halaman 25. Dengan demikian tidak usah diragukan bahwa Yesus alaihi salam tidak wafat di kayu salib dan tidak juga memperoleh tubuh halus atau spiritual. Beliau hanya berada dalam keadaan pingsan yang berat saja.
Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebetulan makam beliau waktu itu tidak seperti kuburan di negeri ini, karena merupakan ruangan cukup luas dan bebas udara mengalir. Jadi menurut pendapat dia, ketika dia disalib, itu menggenapi bahwa Nabi Isa itu memang disalib. Sedangkan ketika dia setelah disalib itu, pengaruh hawa-hawa yang ada di kuburan membuat Nabi Isa bangkit kembali dan pergi ke India. Itu menurut tafsir Mirzam Ghulam Ahmad. Ada buku yang bagus untuk menjadi perbandingan yang fair ya. Dari kalangan Islam sendiri ada yang mengakui itu disalib loh. Selain pandangan Ahmadiyah, tapi dia bukan Ahmadiyah. Namanya Profesor Munim Siri. Pandangan Profesor Munim Siri dari paham Islam revisionis ini dapat kawan-kawan baca dalam bukunya Rekonstruksi Islam Historis Pergumulan Kesenian Mutahhir. Banyak dia dianggap sebagai kalangan Islam liberal, walaupun sebenarnya yang menggunakan pendekatan sejarah kawan-kawan. Dia mengatakan bahwa menurut saya Al-Quran memang tidak bermaksud menyangkal peristiwa penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus merupakan peristiwa terpenting dalam konstruksi teologi orang-orang Kristen karena terkait erat dengan ide keselamatan. Tak ada keselamatan tanpa penyaliban. Jika benar Al-Quran hendak menolak ajaran ini, agama Kristen ini, saya membayangkan Al-Quran dan mengelaborasinya lebih detail, bukan menyalahgunakan dalam satu ayat. Jadi menurut dia tidak hanya mengacu kepada satu ayat untuk perbandingan An-Nisa 175. Mereka harus membandingkan dengan ayat-ayat yang lain, bahwa Nabi Isa itu memang benar-benar disalib menurut pandangan dia, atau yang disebut sebagai Yesus di sini. Oke? Jadi tidak ada keraguan tentang penyaliban Alkitab, melainkan Islam saat ini, dan juga Islam kaum setelah Nabi Muhammad. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Pertama, fakta sejarah dan dokumen dalam kekristenan dari denominasi apapun tidak ada aliran yang menyangkal peristiwa penyaliban Kristus. Bahkan di dalam dunia heretik, kelompok bidat-bidat Kristen modern baru, ini bukan heretik yang lama ya, tapi heretik yang baru, seperti Unitarianisme atau saksi-saksi Yehova pun mengakui Yesus disalib. Mormon ataupun Christian Science tetap percaya Yesus benar-benar disalib. Memang kita harus mengakui kawan-kawan, kumpulan bidah kuno bukan bidah baru. Seperti kaum Gnostik dan Katoisme, pernah ada sekte yang menyangkal bahwa Kristus benar-benar disalib, melainkan bayangan saja. Bahkan ada yang meyakini sosok lain yang menggantikan Yesus. Karena bagi mereka, Yesus hanyalah sosok bayangan yang bukan real. Dan puji Tuhan, ajaran sesat seperti ini sudah punah di kalangan kekristenan modern. Itulah betapa ajaibnya Tuhan. Sekalipun memang ada kalangan yang mempermasalahkan ketuhanan Yesus atau keilahian Yesus, tetapi tidak ada yang mempermasalahkan tentang makna soteriologi dari penyaliban itu sendiri. Nah, kawan, nanti insya Allah mengenai bidah kuno ini, kalau saya sudah memiliki literasi tentang kajian apokrif, karena saya memiliki satu buku aja, The Gospel of Judas itu, yang baru saya beli beberapa hari yang lalu. Nanti saya akan angkat ketika saya menggunakan 2 atau 3 sumber, itu pun jika saya ada rezeki ya. Oke, sekarang kita baca dari kesimpulan yang lain. Nah, sekarang ini kita lihat dalam posisi Islamnya. Berbeda di kalangan dunia Islam, konflik siapa yang disalib masih menjadi perdebatan. Walau anehnya, Muslim modern sangat percaya diri meyakini Yudas Iskariot yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Poin kedua, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Menurut Al-Quran ya, ini dalam surah An-Nisa ayat ke-157, ada kalimat yang mengatakan padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Nah, ini harus kita pahami. Pada masa era sekarang ini, siapa yang benar-benar dalam keraguan-raguan tentang pembunuhan Isa? Kristen dan denominasinya, kita sudah buktikan dalam kesimpulan pertama. Unitarian, Saksi Yehova, Mormon sendiri pun dari bidat-bidat manapun tidak ada yang menyangkal penyaliban. Nah, ini berbeda dan mufasir di kalangan Islam. Ibnu Abbas sepupu Nabi Muhammad mengatakan Titianus dan Nitianus. At-Tabari mengatakan yang disalib adalah Sarjas. Ibnu Katsir sepakat dengan At-Tabari Sarjas. Ada yang mengatakan itu rasul yang lain atau hawariun yang lain.
Bahkan yang mengatakan dari Ibnu Katsir mengakui Yudas yang disalib itu pun satu riwayat dan sanadnya lemah. Dalil keempat, Ahmadiyah dan perwakilan Islam revisionis mengakui Yesus disalib. Sekarang silakan Anda memutuskan. Anisa ini apakah mengkritik kalangan ulama dan juga nabi Anda, atau dia mengkritik iman kekristenan? Ya, mungkin saja Anisa ini mengkritik denominasi kekristenan ketika kalangan bidat seperti kaum gnostik dan teisme lahir di kalangan Jazirah Arab. Tetapi tidak benar jika kalian ingin menggunakan ini kepada kekristenan garis utama. Sedangkan Islam garis utama sendiri pun seperti kalangan mufasir Ibnu Abbas tidak dipandang otentik untuk melihat penyaliban itu siapa yang disalib. Jadi saya tidak mau menafsirkan ini terlalu panjang. Silakan Anda berpikir sendiri mengenai Anisa dan juga perbandingan dengan Anisa ayat 157, siapakah yang dikritik oleh Al-Quran ini? Apakah mengacu kepada Kristen yang sepakat penyalibannya adalah Yesus? Atau di mufasir kalangan Islam yang disalib adalah Nitianus, Titianus, Yudas, dan Sarjas? Ya. Sekian dari penjelasan saya, semoga ini bermanfaat untuk kalangan kekristenan dan juga kaum apologetika. Dan saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Paskah dan mengenang bagaimana pengorbanan Kristus kepada umat manusia, khususnya kita. Dan setelah ini, insya Allah, saya juga akan mengangkat tentang latar belakang Yudaisme dan refleksi penggenapan penyaliban. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati kita semua. Amin. O Kyrios metas, o Ageios yesti, o Pater Vasilem si, Pepen Thevio, Genos en Zoxen, Dom Pneumato, Exalefsin Pepen Thevio Ontos en Epura
Stirin e puraneon, top pneummaton.